Assalamualaikum, halo teman-teman Quran Holic. Seperti halnya teman-teman yang selalu senantiasa meluangkan waktu untuk menonton video-video kami, merenungi video-video kami di channel ini, kami juga ingin meluangkan waktu sebentar untuk berterima kasih banyak. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah setia merenungi dan memaknai program-program yang ada di channel ini dan juga selalu support channel ini. Pembahasan tentang keluarga, tentang relation, tentang sejarah, ayat-ayatnya, tentang jiwa dan lain-lain yang kita diskusikan di program ini, setidaknya cukup banyak feedback-feedback yang masuk ke kita bahwa program ini benar-benar membuat teman-teman lebih memaknai, merenungi, dan juga memotivasi untuk menjalani apa-apa yang kita diskusikan. Dan terus terang, ini adalah informasi yang sangat baik, feedback-feedback yang baik, yang membuat kita bahagia dan membuat kita ingin selalu konsisten menjalankan program ini. Tapi ironinya teman-teman ya, ini dari 100% penonton yang ada di channel ini, hanya ada 53% yang sudah subscribe, 47%-nya belum. Sayang sekali ini. Jadi saran kami untuk 47% ini silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi, konten-konten terbaru, dan juga diskusi-diskusi terbaru yang ada di channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak dan selamat memaknai. Bismillahirrahmanirrahim. The Great Wisdom of Luqmanul Hakim bersama gurunda kita Ustaz Zulfikarullah. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, Kang Yirgi, izin bisa untuk share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil bi hikmatika ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kang Irgi beserta segenap ayah bunda, abang kakak, sahabat-sahabat Quran Holy, sahabat-sahabat iman yang insya Allah diberkahi dan Allah rahmati. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Bapak Ibu ayah bunda semua, abang kakak yang juga sudah hadir, boleh sambil memberikan respon di kolom chat, menginformasikan juga dari mana sajakah yang sudah hadir pagi hari. Ada Bunda Hasmiati di Bintaro, Bunda Sisi di Padang. Mana ini? Madiun, mohon maaf. Bunda Rahmat Jelita di Padang, ya Kang Irgi. Alhamdulillah, Bunda Nisma di Pasuruan, Barakallah. Bunda Risma di Asahan, Alhamdulillah sehat. Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Alhamdulillah Payakumbuh. Ya, kalau Payakumbuh ini kok ya asosiasinya itu restoran makan Payakumbuh. Tapi saya yakin bahwa kalau di Payakumbuh aslinya mesti lebih menantang lagi menu-menunya. Alhamdulillah. Oh, Kang Irgi lagi di Malang ya. Alhamdulillah, Bunda Nani Sidoarjo.
ya Bunda Osvia Pariaman, ya Bunda Nati dari Kalimantan Tengah, Bunda Siti Nuryati dari Cimahi, Alhamdulillah ya. Batu Sangkar, Surabaya, kemudian Salatiga, Cikarang juga hadir ya. Condet, Alhamdulillah. Jogja, Sawalunto, Alhamdulillah. Kak Feti dari Depok, Barakallahu fiik. Bunda Yanti dari Kalimun juga hadir. Sulsel di Jakarta juga ada ya, Bunda Susi, Bunda Sofia. Wah ini banyak nih kalau di absen semua ya. Bandung juga ada, Solok, Depok hadir. Alhamdulillah bahagia bahagia Bunda Irma ya. Padang, Palembang, Jogja. Barakallahu fikum. Dan biasanya bukan hanya saja dari dalam negeri ya. Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke, tapi juga ada sahabat-sahabat dan keluarga kita yang juga hadir. Ya kemarin itu dari dari apa namanya Turki, dari Malaysia, dan juga dari beberapa negara-negara yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan-kebaikan, nikmat yang Allah hadirkan untuk kita pada pada pagi hari ini. Dan yang menarik, Bismillah, ini menjadi satu agenda lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah mendapatkan gambaran mengenai jangan sampai kita itu jadi orang tua yang durhaka. Walaupun sekali lagi kita memang kok mendengar istilah orang tua durhaka itu kok rasanya ya gimana. Selama ini kita mendengar itu kan anak yang durhaka. Dan ternyata di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dalam ungkapan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, seorang orang tua itu dianggap ketika dia durhaka adalah ketika melalaikan kewajibannya. Di antaranya apa? Ketika memilihkan pasangan yang tidak baik. Ya, artinya memilih pasangan yang tidak baik. Karena memilih pasangan yang baik itu juga bagian daripada kewajiban seorang orang tua. Berikan nama yang baik, mengajarkan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada anaknya. Itu adalah di antara bagaimana kita bisa menjadi orang-orang tua yang tidak durhaka. Namun sekali lagi memang dalam perjalanan kita menjadi orang tua, baik yang sudah menjadi orang tua atau kelak akan menjadi orang tua, maka tentu kita membutuhkan perbekalan yang cukup. Alhamdulillah, kalau bab ikhlas memiliki ketulusan niat, saya yakin dan percaya ayah bunda yang hadir pagi hari ini adalah di antara hamba-hamba Allah yang diberikan ketulusan dan keikhlasan ya. Ya buktinya Alhamdulillah tadi Kang Irgi pagi-pagi sudah ngajakin yuk kita sama-sama meluaskan syiar, ya kita share link ini halal kepada grup-grup sahabat seperjalanan, rekan-rekan terdekat kita, keluarga tercinta kita, kita share. Karena ini Alhamdulillah menjadi satu jalan kebaikan yang Allah mudahkan dan Allah pilihkan untuk kita. Pandala ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang dia menginisiasi sebuah kebaikan dan kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang yang ia ajak, maka yang diajak mendapat pahala, yang mengajak jadi pahala tanpa mengurangi daripada pahala yang melakukan. Nah, jadi ini satu karunia. Bahkan ketika kita berkontribusi tadi, supaya kemudian program-program Quran Holic ini alhamdulillah bisa istiqamah, bisa berkelanjutan, kita bisa berkontribusi dengan kemampuan-kemampuan terbaik yang kita miliki. Walaupun hari ini kadang-kadang kalau tadi saya lihat, wah ini paling banter sebulan itu tanda kutip hanya 300.000. Buat sebagian orang, bahkan sebagian banyak saudara-saudara kita, 300.000 itu sekali jajan ke mall, betul nggak? Sekali jajan ke mall itu 300.000, makan ini, makan itu, main ini, main itu. Setelah pulang, besok belum tentu dengan apa yang dia makan, apa yang dia main, atau bahkan apa yang dia beli itu menjadi salah satu perbekalan yang baik untuk dibawa kepada kampung akhirat. Nah, jadi oleh karena itu, eh, karena ini Alhamdulillah,
ke admin Zahra sudah menginformasikan. Nggak usah kok nyinggung-nyinggung kajian jangan jadi orang tua durhaka. Nah ini sudah kita sampaikan ya di pertemuan sebelumnya, bahkan dalam 2 kali pertemuan. Dan kemudian dari situlah tercetus inisiasi. Kalau gitu kita perlu belajar lebih giat lagi, belajar dengan lebih baik lagi, bagaimana agar kita bisa menjadi orang tua atau menjadi calon orang tua yang baik kelak ketika Allah memberikan amanah itu kepada kita. Dan salah satunya ini kita belajar banyak, ya. Belajar banyak dari figur-figur terbaik di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sekarang sudah berada di dalam bulan Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara sekian banyak keteladanan-keteladanan hebat itu, ada satu sosok yang menarik. Sekali lagi, ya ketika kita pernah membahas belajar dari keluarga Imron. Ya, keluarga Imron itu juga, mohon maaf ya, keluarga yang biasa-biasa saja. Tapi justru melahirkan generasi keturunan, ya seorang Nabi dan Rasul. Ya. Jadi ketika keluarga Imron, dengan izin Allah, akhirnya setelah waktu yang panjang tidak memiliki keturunan, kemudian Allah hadirkan generasi keturunan yang bernama Bunda Maryam. Bunda Maryam binti Imran. Nah, baru kemudian eh, Allah hadirkan melalui Bunda Maryam Nabiullah Isa alaihissalam. Dan sekali lagi ini menjadi satu barometer bahwa ya keluarga biasa-biasa saja itu bisa menjadi mulia di hadapan Allah SWT. Nah, begitu juga kalau kita bilang, habis Ustaz, saya kan bukan orang tua yang latar belakangnya punya pendidikan agama seperti Ustadz, seperti Kiai, seperti para ulama, seperti orang-orang hebat. Jangan khawatir Bapak Ibu Ayah Bunda. Kita belajar dari keteladanan daripada Manul Hakim ini, dan ini juga yang kemudian menjadi satu alasan kok kenapa sosok beliau yang akan kita angkat. Dan insya Allah ini sebagai sebuah peta perjalanan kita. Pada pagi hari ini kita baru introduction ya, introduction daripada Great Wisdom of Luqman, ya the art of parenting. Jadi ya parenting itu ibarat seni. Sebetulnya ya kalau seni itu tidak ada yang tanda kutip bahasanya itu harus sama. Seorang gambar gunung itu mesti beda-beda, betul nggak? Seseorang masak mesti punya seninya sendiri, the art of cooking, the art of drawing. Begitu juga parenting. Tapi yang kita pelajari bukan harus samanya, tapi kaidah-kaidahnya agar kemudian kita bisa mencapai pencapaian tujuan yang mendekati sama, yaitu apa? Ketika kita menjadi orang tua yang dengan izin Allah bisa bersama keluarga kita di dunia hingga ke surga nanti. Ya. Dan mudah-mudahan insya Allah ini baru kebayang petanya itu introduction-nya 1 kali dan kemudian ada 7 sampai 8 mutiara pengasuhan daripada Luqmanul Hakim. Nah ini insya Allah kita akan melihat apakah dielaborasi, disampaikan dalam 7 pertemuan. Jadi kita pengen satu pertemuan itu satu mutiara pembelajaran dari Luqmanul Hakim berbasiskan Quran Surat Luqman, yang itu kemudian kita bahas secara mendalam, secara utuh, menyeluruh, sehingga akhirnya kita punya pemahaman yang memadai untuk kemudian kita praktekkan. Ya. Jadi target kita nggak pengen bahasanya itu selesai buru-buru. Secepat-cepatnya dalam 1 kali pertemuan itu maksimal dua mutiara yang akan kita bahas. Ya. Jadi maksimal 2 mutiara. Jadi ya kalau memang nanti ada mutiara yang pertama kita bahas ternyata tidak memadai dalam apa namanya satu waktu, maka dicukupkan dalam satu waktu. Tapi kalau dia kemudian memiliki ruang yang cukup, maksimal 2. Nah, jadi insya Allah ini juga menjadi satu satu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah izinkan untuk bisa menemani ya di dalam program ini, karena ini sekali lagi ya berbasis daripada keresahan, maka kita nggak ingin jadi orang-orang yang sibuk untuk mengutuk kegelapan. Kita lihat kasus-kasus problem-problem keluarga, rumah tangga semakin hari itu ya kok semakin mengiris dada gitu ya. Dan kita ingin menjadi di antara kelompok yang Allah pilih di dalam rangka menyibukkan untuk menghidupkan suluh penerangan. Ya, artinya apa? Yuk kita terangin bareng-bareng. Kondisi kegelapan ini tadi kita nggak bisa cuma jadi orang yang soleh sendirian.
Karena kalau jadi orang soleh sendirian, insya Allah, Allah hadirkan kebaikan-kebaikan bagi dia, tapi bukan kebaikan yang paling sempurna. Ya, jadi yang sempurna itu ketika kebaikan itu bukan hanya berhenti pada dirinya, tapi kepada sebanyak mungkin orang yang berada di sekelilingnya. Bismillah. Jadi jazakumullah khairan katsir kepada ayah bunda, abang kakak yang sudah hadir di pagi hari ini. Ini baru pengantar ya. Jadi kalau yang sekarang mau share linknya kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, mudah-mudahan ini bisa jadi kebaikan-kebaikan. Dan kita berharap ya semakin kita disibukkan di dalam kefahaman-kefahaman ilmu di dalam agama kita, semoga Allah memantaskan kita menjadi min ahli khair. Amin. Ya Rabbal. Baik, oleh karena itu yang akan kita jadikan sebagai sebuah tema besar dari lanjutan jangan jadi orang tua durhaka adalah The Art of Parenting, Great Wisdom of Luqman. Dan insya Allah ya subtitlenya adalah meraih kemuliaan menjadi keluarga Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, kita lafazkan kembali basmalah. Semoga Allah jadikan pertemuan kita pagi hari ini menjadi pertemuan yang Allah rahmati, Allah berkahi, dan Allah jadikan kebaikan-kebaikan ilmu yang dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah siap Bapak Ibu? Kita mulai sesi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Yang sudah siap, boleh tuliskan di kolom chat. Ya, Bunda Aisyah, lebih siap. Masya Allah, ini mantap. Ya. Loh, pemuda Ilma, saking cepatnya nulis siap, jadi typo ya. Siap, Ustadz. Masya Allah, Umu Abdurrahman siap. Kak Feti siap, sangat siap. Mantap. Bismillah siap, Kang Irgi ya. Siap, kalau memang sudah siap semua, kita akan mulai dari slide berikut ini ya. Jadi ada pertanyaan dasar yang sering kali kami tanyakan, ya, yaitu bagaimana kabar Bapak Ibu semua. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, bagaimana kabar bahagia Bapak Ibu semua pagi hari ini? Apakah sedang bahagia atau sedang merundung karena duka? Boleh tulis di kolom chat ya, Ayah Bunda, supaya ini menjadi vibrasi positif. Atau kalau memang ternyata kita sedang, yes, Ustadz saya sedang tidak baik-baik saja, maka kita akan mendapatkan support, doa minimal daripada keluarga yang hari ini sudah hadir, berapa ya Kang Irgi? 220-an sahabat-sahabat keluarga yang ikut hadir, sahabat iman yang Allah izinkan. Alhamdulillah lebih bahagia Bunda Safera Salatiga, sehat, semakin baik, semakin bahagia. Bunda Zulhidayatus Sa'diyah lagi kurang sehat Ustaz Syafahullah. Kak Feti, Alhamdulillah. Ya, Insya Allah yang sedang sakit, semoga Allah sehatkan, pulihkan kembali kepulihan sehatnya. Dan yang sudah baik-baik saja, semoga makin baik ya. Yang sudah bahagia, Allah jadikan lebih bahagia lagi ya. Alhamdulillah baik dan alhamdulillah masih bisa dengerin kajian. Barakallahu fikum ya. Sangat bahagia bisa mengikuti kajian di pagi hari ini. Alhamdulillah. Dan ini mudah-mudahan Allah izinkan bisa rutin ya. Kami juga ya berharap Allah mudahkan ada satu amal yang bisa terus kita jagain rutin. Karena itulah salah satu kiat bagaimana kita bisa mendapatkan di antara eh, cintaannya Allah di dalam hidup kita. Bunda Silvira, Allahumma shfi shifaan ajilan. Semoga Allah memberikan kesehatan kembali ya. Apa yang istilahnya itu eh, menjadi kebahagiaan bagi kita, yaitu ketika kita masih dimudahkan untuk bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan. Baik, khair, alhamdulillah. Dan kenapa sih saya tanyakan kabar? Karena ketika kita mengucapkan Alhamdulillah Ustadz bahagia, ini akan mendorong daripada hormon-hormon apa istilahnya endofrin ya, yang itu akan menstimulasi apapun yang sekarang kondisi kita sedang tidak baik-baik saja menjadi satu kondisi yang dengan izin Allah bisa menjadi lebih baik ya. Jadi ketika kita mengatakan Ustadz
kondisi saya sedang kurang sehat, sedang kurang baik, maka boleh ditambahkan dengan alhamdulillahi ala kulli hal. Karena apa? Kalau kita yakin, ya ketika kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, bisa jadi ketika kita bersyukur dengan keadaan yang sedang tidak baik-baik itu akan menjadi jalan kebaikan bagi Allah untuk membuat kita lebih baik, gitu ya. Karena masalah apapun, ya kondisi yang tidak nyaman apapun yang kita hadapi saat ini, bisa jadi itu adalah di antara fasilitas yang sedang Allah berikan untuk kita untuk jadi hambanya yang lebih baik. Dan ya bersyukur itu mengundang bahagia, sehingga kita tidak harus nunggu bahagia dulu baru bersyukur, betul ya. Tapi dengan kita bersyukur, biiznillah, maka ini akan mengundang bahagia. Dan kita waspadai apa yang menjadi virus-virus perusak kebahagiaan. Salah satunya adalah tidak menikmati kedisinian dan kekinian. Ya, jadi tidak hadir utuh, sadar penuh dalam hidupnya. Kita posisinya ya sedang hadir di majelis Zoom ini, tapi pikiran kita kemana-mana. Tapi Ustaz saya multitasking antara lagi nyiapin sarapan buat keluarga, ya itu boleh, nggak apa-apa ya. Tapi maksudnya gini, kadang-kadang ada orang yang ketika dia hadir di sebuah majelis, tapi dia tidak hadir utuh sadar penuh. Misalkan apa ya sambil scrolling-scrolling, sibuk ngeliatin ya isu-isu terkini dan kekinian. Padahal ya dengan izin Allah SWT, kalau kita dipilihkan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu, ini tadi yang kita singgung di awal adalah di antara tanda kebaikan Allah pilihkan untuk kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang telah Allah anugerahkan nikmat keterpilihan, tapi kemudian terpilah lantaran apa? Kita tidak menghadirkan sadar utuh, hadir penuh. Ya, hadir utuh, sadar penuh. Maksudnya hadir utuh itu ya sebisa mungkin kalau kalau apa namanya itu kita tidak mengalami atau tidak terkendala untuk bisa open camp, nah itu insya Allah lebih utama untuk open camp. Tapi kalaupun memang ada udzur syar'i yang menghalangi, maka itu juga tidak mengapa. Ya, jadi saya lihat di sini sudah ada beberapa ayah bunda yang Alhamdulillah open kamera, Bunda Siti Nuryati di Cimahi, ada eh, Bunda Rahmat Jelita di Padang, ini bersama dengan suami ya. Wah, ini keren ini. Langsung duduk barengnya itu bareng sama suami ya. Karena tahu ini Lukmanul Hakim ini adalah sosok ayah teladan ya. Jadi biar jangan saya aja yang dapat gitu ya, Bunda ya. Alhamdulillah, Bunda Nani di Sidoarjo juga sudah open kamera. Alhamdulillah, Bunda Nuresti Damani ya. Ini ada Bunda Suharti Ningsi. Ya, ini juga open kamera atau screen kamera ini ya, screen capture. Ya, barakallah, barakallah. Ada Bunda Sofia Marni. Wah, sudah siap nih buku untuk mencatat ini. Ya, tenang, tenang Bunda. Pokoknya tadi sudah disampaikan ya, insya Allah gabung di grup Quran Holic Circle. Mudah-mudahan materinya bisa direview lagi kalau ada yang terlewat ya. Ada Bunda Okta Heriani di Palembang, barakallah, barakallah ya. Bunda Haja Nur di Kaltara, alhamdulillah. Bunda Ulfa di di Batu Sangkar, Bunda Kartika, Bunda Haryani. Wah, banyak yang open kamera ya. Alhamdulillah Bunda Reni, alhamdulillah Bunda Nur Sofia, dan juga ayah bunda yang lainnya ya. Dan yuk, insya Allah kita hadir utuh, sadar penuh. Sehingga ketika kita tadi mendapati gini, ada kalanya bahkan yang mendapatkan kefahaman itu bisa jadi lebih paham daripada yang sekedar menyampaikan. Makanya itulah tadi ya, kadang gini, ada seseorang yang menyampaikan sebuah ilmu dan memang itu adalah kefahamannya beliau. Tapi ketika kemudian kita betul-betul hadir dengan kesadaran, ya secara penuh, bisa jadi Allah itu akan hadirkan pemahaman yang lebih kepada seorang hamba pilihannya itu. Ya, lagi melayani suami, siap-siap mau berangkat kerja. Barakallahu fiik. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berkahi kepayahan para bunda khususnya yang sudah bangun bisa jadi lebih awal, menyiapkan urusan-urusan keluarga, rumah tangga, dan juga para ayah
yang sudah sibuk membanting tulang mencari nafkah dari jalan yang halal dan thayyiban. Mudah-mudahan Allah hadirkan keberkahan yang membahagiakan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu ya Bunda, kenapa kok saya singgung-singgung waspadai virus perusak kebahagiaan? Karena hari ini banyak orang yang sedang tidak bahagia. Sehingga meletakkan kebahagiaan itu kepada impian-impian yang tidak pada tempatnya. Keadaan-keadaan yang tidak seharusnya. Kemarin saya ya mendapati ada satu kejadian ya di media sosial itu salah satunya ketika seorang istri public figure, seorang komedian gitu. Kan ada artis Korea itu datang ya, artis Korea datang. Nah, terusnya si istrinya itu bahasanya entah memeluk, entah dipeluk gitu kan. Tapi kemudian suaminya cuma senyum-senyum aja. Ini 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 salah satu di antara tanda-tanda ketika seseorang itu memahami agama tapi tidak dalam keadaan yang utuh, maka hal seperti ini menjadi seakan-akan kondisi yang biasa-biasa saja. Padahal dari sisi wanitanya ini berpotensi menjadi pintu maksiat bagi seorang laki-laki yang dia tidak cemburu terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya dalam kondisi yang tidak baik, itu bisa jadi berpotensi menjadi dayuts. Dayuts itu di antara orang yang Allah murkai, Allah benci. Maka kita berlindung kepada Allah. Kenapa kemudian kita bisa menjadi orang yang hadir utuh sadar penuh tadi ketika kita bisa mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita akan merasakan indah kalau hidup itu bahasanya selalu disayang sama Allah. Yang membuat hidup kita itu nggak baik-baik saja karena kita itu merasakan Allah itu jauh. Padahal Allah itu nggak pernah ninggalin kita, betul nggak Bapak Ibu? Tapi kitanya aja yang sering ninggalin Allah. Maka dalam hidup ini kita selalu dihadirkan kepada pilihan-pilihan. Termasuk di dalam urusan cinta mencintai. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, bahkan Allah memberikan sebuah eh, pengingatannya kepada kita, sebuah peringatan kepada kita, bahwa yang namanya tabiat manusia itu ya menyukai hal-hal yang sudah Allah sebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 gitu ya, dan ini berlaku kepada seluruh manusia. Walaupun ketika disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikan indah pada pandangan manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang diingini syahwat. Walaupun kalau kita maknai syahwat ini ya tadi bukan dihilangkan, syahwat ini dikendalikan. Maka beda dengan mereka yang mungkin berada di dalam pemahaman yang tidak berada di dalam pemahaman sebagai seorang muslim. Bahkan untuk mengendalikan syahwat kalau perlu dihabisi saja. Maka istilahnya ada dikebirilah, entah dihilangkanlah, tidak usah menikahlah. Itu enggak. Karena ya ini adalah di antara sunnatullah yang Allah berikan. Dan apa saja di antara menjadi syahwat daripada manusia itu? Yang pertama adalah an-nisa, yaitu para wanita-wanita. Ya, jadi tentu ini ya kalau seorang laki-laki, fitnah terbesarnya itu selain daripada harta itu adalah wanita. Ya, makanya ini penting ketika tadi ya seorang istri sibuk menyiapkan di rumah tangga dengan segala keperluan, baik anak-anaknya, jangan lupakan daripada kebutuhan suaminya gitu ya. Oh Ustadz, kalau bab itu mah sudah paling depan karena urusan suami kalau dia belum mengejapkan mata, maksudnya belum memejamkan mata istirahat malam, maka urusannya belum selesai gitu ya. Tapi ternyata memang ini satu jalan kebaikan. Bahkan eh, beberapa waktu yang akan datang kita diminta untuk sharing mengenai bagaimana bisa menjadi seorang ibu yang memiliki karunia keberkahan. Ya. Blessing mom. Ya, mudah-mudahan insya Allah yang sudah menjadi seorang bunda menjadi ibu-ibu yang Allah berikan keberkahan-keberkahan. Yang belum, semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan untuk bisa mewujudkannya. Ya. Wal banin, ya kemudian apa? Anak-anak. Makanya bagi mereka yang sudah nikah tapi belum punya anak, berapapun biaya yang harus dikeluarkan agar bisa punya anak, program bayi tabung kah,
ataupun program-program membangun kesuburan dengan cara-cara yang benar itu dilakukan, itu akan dilakukan. Kenapa? Karena itu sesuatu di antara yang diinginkan. Ya, ya Kak Feti, belum jadi bunda, insya Allah. Ya, mudah-mudahan di sini di antara ayah bunda yang sudah memiliki ya putra ataupun ya seorang anak laki-laki yang insya Allah sudah mencapai ba'ah. Nah, di sini ada juga nih ya kakak-kakak yang insya Allah mudah-mudahan sedang ya berada dalam proses menjemput jodohnya. Ya. Dan kalau boleh di sini selain Kak Feti, siapa lagi nih yang lagi ikhtiar para pejuang untuk mengundang jodoh hadir di dalam hidupnya? Boleh tuliskan di kolom chat ya. Yang belum jadi bunda dan belum jadi ayah. Oh, Kak Alivia Devi Rahmawati. Wah, sudah ada dua nih Kang Irgi ya. Ya, harapannya insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan ya kalau memang suatu waktu nanti temanya itu tentang apa bagaimana mengundang jodoh ya. Kak Siti Zubaida belum jadi bunda, masih ikhtiar. Kak Laila Adawiyah, Kak Nur Hansa. Wah, udah banyak ini. Ya, hari ini Bunda Haja Nur punya anak usia 25 tahun juga pengen. Ya. Wah, ini langsung ikut ada kelasnya. Saya tua di Palembang masih ikhtiar. Wah, Masya Allah, Masya Allah. Ini menarik ini. Ya, mudah-mudahan nanti ya kita ada beberapa program-program yang mudah-mudahan Allah izinkan pasangan ya kakak operator tim Quranholic juga lagi ikhtiar. Wah, Kak Zahra juga belum ya. Ya wis, insya Allah. Ya jadi single parent gimana? Wah ya, yang single parent ya kan ada dua pilihan. Apakah tetap ya seperti saya lupa tuh namanya ya. Kan ada dua sahabiah ya. Yang satu itu Ummu Salamah, yang satu lagi saya lupa ya. Nanti insya Allah lain waktu saya akan bahas. Jadi bagi seorang single mother itu ada dua pilihan. Apakah dia tetap menjaga kondisinya untuk bisa terus merawat anak-anaknya sepeninggal suaminya, atau dia kemudian menikah lagi dengan kondisi yang harapannya bisa lebih baik. Ya, jadi ada Ummu Salamah yang kemudian ketika beliau Abu Salamah ini masih hidup, yang mengatakan bahwa kalau memang nanti ketika aku wafat lebih dulu, kemudian kemudian ada yang datang lebih baik daripadaku, maka silahkan engkau bisa memilih. Dan biiznillah ketika kemudian Abu Salamah daripada istri Ummu Salamah, suami dari Ummu Salamah ini wafat, yang datang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian akhirnya pun menikah dengan Rasulullah. Nah, ada lagi itu satu lagi, mungkin Kang Irgi tahu ya, yang sahabat yang dimintai untuk tanda kutip ya ta'arufan oleh Salman Al-Farisi. Ya, Ustadz, pintu daruratnya harus dibuka. Loh, kok tiba-tiba Pak Eko ini, Masya Allah ini. Ya, pintu darurat. Nah, betul, Abu Darda. Sahih. Nah, Ummu Darda. Nah, itu Abu Darda itu, ya prinsipnya waktu itu beliau ingin nemenin Salman Al-Farisi radhiyallahu an untuk kemudian menikah dengan seorang putri sahabat dari kalangan Madinah, ya, kalangan masyarakat Madinah. Qadarullah si anak itu lebih cenderung kepada Abu Darda dan akhirnya kemudian menikahlah dengan Abu Darda. Dan ketika kemudian Abu Darda itu wafat, banyak para sahabat termasuk Salman itu ya bahasanya berupaya untuk ya menikahi kembali maksudnya menikah daripada menikahi janda daripada eh, Abu Darda tersebut. Tapi ada ungkapan dari Ummu Darda, saya telah dipinang untuk menjadi pasangan beliau di dunia dan juga menjadi pasangannya di surga. Ya. Baik ya, jadi insya Allah mudah-mudahan ya saya pun doakan Ustadz semoga mendapatkan lagi yang diridhoi. Wah, ini maksudnya mendapatkan apa nih Bunda Ustadz ya? Zaman sekarang sulit menentukan yang lebih baik dari yang telah didampingi. Masya Allah.
Nah itu. Nah ini pilihan-pilihannya ya Bapak Ibu. Nih, jadi khususnya para single mom ini juga satu tema menarik untuk kemudian kita bahas karena ya para bunda yang sudah berjuang dengan tanpa sosok suami yang secara fisik sudah ada, tapi secara value, secara visi itu bisa jadi masih tetap hidup gitu kan. Nah ini boleh banyak pertanyaan ya Kak Yurgi, nanti kita bahas ya lain waktu ya. Sekarang ini baru bahas ini baru pengantar ya. Ya terima kasih. Semoga para pejuang-pejuang single mother, ya single mom, Allah kuatkan, Allah sabarkan, dan jika memang Allah hadirkan pilihan yang lebih baik dan Allah ridhoi, maka itu adalah di antara satu karunia, ya bismillah. Nah inilah yang namanya manusia ya, dia hadirkan kepadanya syahwat kepada wanita, ya anak-anak, wal banin, زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Selain daripada wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Inilah yang kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Tapi yang menarik apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Kalau kita punya semua tadi tuh, ya pasangan, anak-anak, harta, tapi kemudian kita nggak masuk dan kembali kepada Allah, pulang kembali ke surganya di sisi Allah, kira-kira itu kita bakal seneng apa bakal sedih, Bapak Ibu? Ya, jadi oleh karena itulah ini pilihan. Makanya ada satu hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bahwa jalan menuju neraka itu jalan menuju surga itu dipenuhi dengan kesulitan-kesulitan atau sesuatu yang tidak kita suka. Tapi jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan syahwat-syahwat. Nah, ini kita perlu berhati-hati. Ya. Nah, inilah mudah-mudahan yang Allah pilihkan kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang hidupnya itu fokusnya hanya ke Allah. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakanlah, inginkan inginkah kuberitahukan kepada kalian apa yang lebih baik daripada yang demikian itu? Jadi ini ayat berikutnya. Maksudnya apa? Yang lebih baik daripada yang tadi disebutkan sebagai syahwat. Yaitu apa? Untuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, mereka dianugerahi pasangan-pasangan yang disucikan serta keridhaan yang sangat besar bersumber dari Allah. Allah Maha melihat dari hamba-hamba. Masya Allah, ini masih nyambung ya di kolom chat ini. Ini mohon maaf nih ayah bunda yang menyimak lewat YouTube ya. Ini karena kalau ayah bunda semoga Allah izinkan bisa bergabung di Zoom. Ya, salah satunya kita memang kita nggak ketemu secara fisik, tapi interaksinya itu eh, bisa kita lakukan secara live ya ketika lewat Zoom. Walaupun kalau kita nanti akses di YouTube, kita punya pertanyaan boleh dituliskan juga, nanti admin akan mereview ya, insya Allah. Nah ini menarik nih ya, Kak Irgi ataupun Kak admin. Di sini ada beberapa problem yang muncul. Nah nanti insya Allah kita sama-sama bahas bareng-bareng gitu ya. Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi di antara pencerahan bahwa memang al-Islamu huwal hal. Islam itu adalah solusi. Nah, kalau kita hari ini hidup kok nggak merasakan ada solusi di dalam hidup kita dengan keislaman, mesti yang salah bukan Islamnya, tapi jangan-jangan kitanya yang memang bahasanya
belum memahami Islam dengan seutuhnya. Nah, jadi oleh karena itu, eh, bagaimana kita kemudian ya ini bisa memilih. Maka berbahagialah orang yang sudah bisa merasakan surga sebelum surga. Yaitu siapa? Mereka orang yang kemudian yang merasakan nikmat dan berkhulwat dengan Allah, rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, sayang kepada Allah. Itu sebagian di antara yang diungkapkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka ketika hidup kita adalah just focus on Allah, Bapak Ibu, maka kita pengen agar kita bisa menjadi orang tua menjadi pribadi-pribadi yang Allah karuniakan kekuatan dan bukan sebaliknya menjadi orang tua bahkan generasi-generasi yang lemah. Kenapa? Karena kalau kita merujuk kepada Al-Quran sekali lagi, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 9, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah orang-orang itu takut kepada Allah bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Nah, jadi tadi jangan sampai pilihan-pilihan kita ketika kemudian keliru kita dalam memilih, pada akhirnya itu berdampak menjadi keburukan-keburukan dalam hidup kita, kesalahan-kesalahan berulang dalam hidup kita hingga akhirnya menjadi generasi yang lemah dan meninggalkan generasi yang lemah. Ya. Dan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim. Hendaklah orang-orang itu takut kepada Allah. Bila apa? Law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kalau seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Kan banyak orang tua hari ini yang bahasanya itu melakukan apa saja untuk anaknya. Dengan alasan apa? Agar jangan sampai anaknya itu terluka. Jangan sampai anaknya itu tergores. Padahal belum tentu itu merupakan satu pendekatan yang tepat. Kalau bahasanya diajakin ngaji, disuruh ngaji, nggak mau, terus dibilang, nanti juga nggak apa-apa, nanti pada saatnya juga dia akan mau ngaji kok. Hati-hati Bapak Ibu. Karena Kiai Haji Didin Hafidudin ketika kemudian membahas ayat ini, salah satunya beliau sebutkan, ciri daripada dzurriyyatan di'afa, generasi keturunan yang lemah, anak-anak generasi keturunan yang lemah itu adalah satu, lemah dalam akidah dan tauhidnya. Nggak kenal Allah. Kalau sudah nggak kenal Allah, lemah dalam ibadahnya. Ibadahnya enggan. Dan itu karena apa? Ketidakkenalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah dia kenal, maka nggak mungkin dia mengabaikan perintah-perintahnya Allah. Akhirnya ketika ibadahnya lemah, yang berikutnya apa? Lemah akhlaknya, lemah adabnya, nir adab, nir akhlak. Sehingga muncul generasi anak-anak yang tidak memiliki sopan santun, nggak kenal lagi adab kepada orang tuanya. Termasuk apa? Termasuk anak-anak yang lemah kesejahteraannya, yang mereka khawatirkan daripada kesejahteraan mereka. Mereka nggak tumbuh dewasa. Mereka jadi generasi yang terjebak. Ya, ada istilahnya itu apa? Generasi strawberry. Ada yang terjebak dengan Peter Pan syndrome, anak laki-laki. Ada yang terjebak dengan ya sindrom putri salju, ya, yang mengharapkan dan menantikan pangeran berkuda yang akan mengundang atau menjemputnya dari kastil istana. Sehingga akhirnya ini menjadi satu PR bagi setiap orang tua hari ini. Nah, oleh karenanya ayah bunda, abang kakak semua, bahkan ada satu hal yang menarik diungkapkan oleh Bunda Eli Risma. Bagaimana jangan sampai hari ini karena keinginan orang tua pengen anaknya berhasil, malah justru bukan memberikan dampak positif, tapi malah kemudian memaksakan memberikan sesuatu yang melebihi batas kemampuan dan porsinya, akhirnya menjadi blast generation. Apa itu blast generation?
BLAST ini singkatan ya dari huruf BLAST. B-nya adalah boring. Akhirnya muncul generasi anak-anak yang bosenan. Kalau ngobrol sama orang tuanya ya bosen. Diajakin ngaji ya bosen. Diajakin ngomongin sesuatu yang besar, dia bosen. Tapi senangnya itu ngomongin yang receh, ngerjain yang receh, yang itu kemudian bahasanya bahkan tidak bernilai apa-apa di hadapan. Anak yang bosen, Pak. Sehingga ketika dia bosen sama orang tua, bosen dengan kehidupan, yang nggak bosen itu apa? Sama game, game online. Nggak bosen dengan nonton yang ada di media sosial berjam-jam lamanya. Maka ini satu satu problem ya. Karena memang ini adalah kondisi yang memang tidak bisa terelakkan. Anak-anak kita diminta untuk membuat proyek di sekolahnya itu dengan menggunakan ya gawai, menggunakan device handphone. Tapi ketika kemudian mengerjakan itu hanya beberapa saat, selebihnya apa yang dilakukan? Ketika tidak ada kontrol dari orang tua, maka dia bergabung di komunitas-komunitas yang kadang-kadang orang tua sendiri nggak memahami bahaya komunitas itu. Belum lagi tadi muncul generasi anak-anak yang lonely, kesepian, karena ayah bundanya sibuk berupaya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan anaknya itu, sehingga mereka menghabiskan waktu terlalu banyak untuk di luar, sehingga tidak punya cukup waktu untuk anak-anak ketika berada di dalam. Maksudnya apa? Lebih sibuk orang tua di luar rumah daripada anak ketika berada di dalam rumah. Tapi kan Ustadz itu kewajiban kita, betul. Tapi tidak sedikit hari ini, mohon maaf, saya gunakan istilahnya ini. Ada anak-anak yang ketika orang tuanya lebih sibuk, tanda kutip, mencari nafkah, bekerja di luaran, maka dia titipkan anak-anaknya itu kepada asisten rumah tangga. Sehingga dia bisa lebih dekat kepada asisten rumah tangga daripada kepada orang tuanya. Nah, ini sesuatu yang menyedihkan, Bapak Ibu. Ya. Tentu kita perlu belajar. Ya, nanti kita perlu belajar. Karena walaupun ya Bunda Aminah itu menitipkan kepada Bunda Halimatus Sa'diyah itu hanya dalam periode tertentu karena ada masa yang memang di situ kondisinya bisa lebih baik dan seterusnya itu memang ada. Dan itu memang kebiasaan di masyarakat bangsa Arab pada saat itu. Tapi dengan hadirnya Islam, maka seorang ibu itu bahkan ya menyusui anaknya itu istilahnya apa? Eksklusif ASI selama 2 tahun. Ya, supaya apa terbangun bonding dengan anak itu. Karena hari ini banyak anak-anak yang merasa kesepian, sehingga dia lebih sibuk mencari hiburan-hiburan di luar, menemukan komunitas-komunitas yang belum tentu itu membawa kepada kebaikan. Kasus-kasus ya geng motor di antaranya. Ya, ini salah satu yang mempengaruhi. Ketika dia tidak merasakan enjoyment di dalam rumah tangga, dia cari itu bagaimana kenyamanan berada di komunitas seperti itu, walaupun menurut pandangan kebanyakan orang itu bukanlah komunitas yang memiliki nilai kebaikan yang banyak. Tidak. Ada lagi anak-anak yang anger afraid. Anak yang merasa marah, takut gampang, teriak sama orang tuanya. Diambil handphonenya, galakan dia. Ya kan? Diajakin sholat, kencengan dia. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, atau anak-anak yang takut. Takut dalam menghadapi sebuah kehidupan ini. Ya kalau dia jatuh, luka, itu kan bagian daripada penguatan, perjuangan. Life is a struggle. Hidup itu adalah perjuangan. Jangan sampai niat kita baik, ibarat seperti seekor ulat. Kita bantuin keluar dari kepompong. Akhirnya apa? Ketika dia keluar mengembangkan sayapnya, tidak lama kemudian dia jatuh dan mati. Jangan kita terlalu manjain anak, Bapak Ibu, sementara kita tidak memberikan kebutuhannya. Kebutuhan apa? Bukan hanya kebutuhan materi, kebutuhan perhatian, kebutuhan ilmu, kebutuhan akhlak, teladan. Maka jangan sampai kita memaksakan keinginan kita, oh kok dulu ayah bunda nih nggak jadi orang hebat, biar kamu nak jadi orang hebat. Wah di sekolah kan dikasih apa segala macam les yang itu bahkan berlebihan daripada kapasitas si anak. Sehingga anak itu stres. Bahkan akhirnya tired. Menjadi anak-anak yang lelah. Sehingga kalau sudah di rumah itu tidak ada lagi interaksi, selesai dia les ini, les itu. Ya kemudian akhirnya sampai rumah dia lebih banyak untuk berada di dalam kondisi kelelahan daripada
ya energetik di dalam melakukan aktivitas bersama keluarga. Nah, jangan sampai Bapak Ibu menjadi blessed generation. Kenapa? Ya, kenapa kita perlu mengingatkan ini? Karena inilah pada akhirnya menjadi latar belakang atau pentingnya pengasuhan itu kita pahami dengan utuh, dengan baik. Kenapa? Karena anak itu adalah di antara wasilah amal soleh yang dengan izin Allah itu akan berkelanjutan. Yang walaupun orang tua itu sudah wafat, maka anak itu bisa menjadi wasilah kebaikan itu tetap mengalir kepada orang tua. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Idza matal insan, in qata'a amaluhu illa min thalatha." Jika seseorang meninggal dunia, anak Bani Adam, manusia itu wafat, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Apa itu? Yaitu min shadaqatin jariyah, yaitu sedekah jariyah. Sedekah yang dilakukan yang pahalanya terus mengalir. Bahkan kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu disebutkan, kalaulah manusia itu yang sudah meninggal dunia ingin balik lagi ke dunia, maka amal yang ingin ia lakukan bukan ngaji, bukan haji, bukan umroh, bukan sholat, bukan puasa, tapi apa? Sedekah. Makanya tadi ya, kalau kita pagi ini diajakin berkontribusi, yuk niatinya jadi sedekah jariah. Yang kalau kemudian dengan 100.000, 300.000, atau bahkan lebih yang kita keluarkan, ternyata kemudian program-program seperti yang hari ini kita ikuti ini berkembang, menjangkau kepada sebanyak mungkin orang, semakin banyak yang terfahamkan, semakin banyak yang kembali kepada jalan kebenaran, yang kemudian bisa melakukan amal kebaikan di dalam hidupnya, pahala itu juga kembali kepada kita. Apa itu? Jadi sedekahun jariyah, sedekahun jariyah. Walaupun Imam An-Nawawi ya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf. Maka itu yang kami sampaikan. Ya, kami kalau dengan izin Allah itu kemudian diminta untuk berbagi dan kita juga menjadi satu kehormatan bisa berbagi apa yang Allah titipkan berupa pemahaman di dalam pemahaman kami. Maka kami berupaya menghadirkan dalam bentuk slide gitu ya. Supaya apa? Ada sesuatu yang bisa di tanda kutip diwariskan. Ya, jadi bahasanya sedekah jariyah, ya kemudian wa ilmin yuntafa'u bih, yaitu yang berikutnya ilmu yang diambil manfaatnya. Bahasanya ilmu itu kan ya jangan sampai kita punya banyak referensi, punya banyak ilmu tapi kita nggak mau bagikan, kita nggak mau amalin, jangan. Dan yang ketiga adalah wa waladin salihin yad'ulah, yaitu doa anak-anak yang saleh. Ini penting Bapak Ibu. Tidak ada satu episode yang paling membahagiakan ketika seseorang orang tua menyaksikan anaknya lahir dalam keadaan menangis, sementara orang tuanya tersenyum bahagia. Tapi sayangnya, tidak sedikit di antara orang tua karena mengabaikan pentingnya pengasuhan ini, maka ketika dia meninggal dunia, dia wafat seorang orang tua, dia meninggal dalam keadaan menangis, sementara anaknya tertawa bahagia. Maksudnya apa? Ya akhirnya mati juga, kapan lagi harta warisan ini bisa saya kuasai? Wah, itu billah. Tapi berbahagialah yang ketika orang tua itu wafat dalam keadaan tersenyum, sementara anak-anaknya menangis. Menangisi kehilangan dari sosok orang tua yang telah menemani di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga dia tidak akan meninggalkan untuk bisa terus mendoakan orang tuanya, melakukan kebaikan dari apa yang orang tuanya telah ajarkan kepada. Nah ini Bapak Ibu, ya. Sehingga kalau kita bahasanya pengen punya anak-anak yang soleh, maka itulah pentingnya bagaimana kita belajar pengasuhan ini. Karena ada satu hal yang menarik, kan kita setiap kita itu doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka disebutkan oleh apa namanya generasi salafun salih ketika menafsirkan surat Al-Furqan ayat 74 doanya ibadur rahman tadi.
Ketika kita itu kan minta dikaruniakan pasangan, kemarin sudah kita bahas ini ya, tentang doa Rabbana hab lana min azwajina. Ini sudah kita bahas di pertemuan, jangan jadi orang tua durhaka. Yaitu apa? Visi ke surga, visi keluarga surga. Punya apa namanya azwajina baru eh, auladina. Ya, jadi pasangan dulu baru anak. Karena apa? Qurrata a'yun. Laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min min an yara zaujatahu wa auladahu muti'ina Allah, ya, muti'ina lillahi azza wa jalla. Tidak ada sesuatu yang lebih menyejukkan mata seorang mukmin selain melihat istrinya, melihat pasangannya, dan keturunannya itu taat pada Allah azza wa jalla. Itu lebih dari apapun. Lebih dari apapun. Lebih kalau dia menjadi seorang pemilik perusahaan, lebih kalau dia menjadi seorang public figure, lebih daripada sekedar dia menjadi influencer. Karena yang paling penting adalah ketika ahli keluarganya itu taat kepada Allah. Maka di titik inilah Bapak Ibu Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT, bagaimana kemudian kita belajar menghadirkan apa yang kita sebut sebagai belajar pengasuhan berbasis keteladanan. Karena kita tadi pengen jadi seorang dokter ada sekolahnya, pengen jadi pilot ada sekolahnya, pengen jadi seorang teknisi, seorang ahli IT ada sekolahnya. Tapi menjadi orang tua yang ahli dalam mengasuh, boleh jadi tidak ada sekolahnya yang secara khusus gitu ya. Kecuali yang kita dapatkan sebagaimana pagi hari ini di antara salah satunya saja wasilah-wasilahnya. Tapi yang menarik, ada orang-orang sebelum kita yang sudah digraduasi oleh Allah, yang sudah digraduate. Ya, mereka sudah mendapatkan inaugurasi dari Allah Subhanahu wa taala, diabadikan namanya di dalam Al-Qur'an agar menjadi sosok-sosok teladan yang kita bisa belajar dari mereka. Dan ini indahnya Quran, luar biasanya Quran. Quran bukan hanya saja bicara tentang hukum syariat, ya, halal haram, perintah larangan, tapi juga adalah mengajarkan tentang kisah-kisah generasi sebelum kita hari ini yang diabadikan sebagai proses pembelajaran keteladanan. Karena kata kuncinya apa? Ya, the past is the key of the future. Masa lalu adalah merupakan kunci keberhasilan kita di masa yang akan datang. Maka di situ ada kisah-kisah orang yang berhasil, ada kisah-kisah orang yang gagal, supaya kita meneladani kisah orang yang berhasil dan kita menjauhi daripada kisah-kisah orang yang gagal, menjauhi kegagalan hidup dengan belajar untuk jangan mengulangi kegagalan yang sama. Dan inilah yang Allah tegaskan di dalam Quran surah Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi kita belajar dari kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan kaitan dengan pengasuhan ini menarik ya. Jadi kalau kita lihat pembahasan itu ada rumusannya. Saya sempat membahas waktu sebuah sesi kelas yang lain bahwa pembahasan seorang ibu kepada anak itu tidak lebih daripada satu atau dua makro. Ibu dan anak, ibu dan ayah, dua makro atau tiga makro. Tapi 13 makro itu seorang ayah kepada anak. Nah, salah satunya di antara yang menarik untuk kita kaji adalah tadi Great Wisdom of Luqman, yaitu kita belajar keteladanan daripada sosok Luqmanul Hakim. Cuman pertanyaannya, saya pengen tanya nih, Bapak Ibu. Adakah di antara Bapak Ibu yang kenal dengan Luqmanul Hakim? Sudah pernah dengar kisah Luqmanul Hakim? Boleh tulis di kolom chat ya. Ada, Alhamdulillah.
Bunda Wawa. Nah, ini di Pontianak. Mudah-mudahan pekan ini bisa ketemu ya Bunda. Alhamdulillah ada kelas di Pontianak pada pekan ini, pekan depan maksudnya. Belum Bunda Aisyah. Ya, kenal Ustadz. Ayah men dari orang punya itu Kiai Lukmanul Hakim yang itu ya. Pesantren Munzalan. Nah, yang kita maksudkan ini bukan yang itu ya Bunda. Nah, menarik tuh Bunda Yuli. Dia bukan nabi. Terus kenapa kok disebutin di dalam Quran? Coba. Tahu belum? Seorang yang kulitnya hitam diberikan diabadikan dalam Quran. Sahih ya Kang Irgi. Belum. Nah, yuk nggak apa-apa. Ini sengaja pertemuan pertama ini kita punya dudukan kuat dulu. Kenapa kita perlu belajar keteladanan dari Luqmanul Hakim tentang pentingnya pengasuhan. Kemudian kita kenal siapa Luqmanul Hakim. Apa teaser sebelum kita masuk dalam pembahasan tadabbur Quran Surah Luqman ayat 12 sampai 17 atau 19. Nah, terima kasih Ayah Bunda yang sudah memberikan respon di kolom chat. Jadi izin saya paparkan terlebih dahulu ya. Siapakah Luqmanul Hakim itu? Maka kalau kita lihat Bapak Ibu Ayah Bunda, Luqmanul Hakim ini adalah ada perbedaan pendapat ya di kalangan ulama tentang kenabian dan juga asal usulnya. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Luqmanul Hakim ini asalnya dari Ethiopia. Jadi kalau Ethiopia itu Habasyah, Habasyi, ya Habasyah. Sementara riwayat Sa'id bin Musayyab, ya itu dan Jabir ibnu Abdullah berasal dari daerah Nubia, Mesir atau Sudan. Di mana sosoknya Luqmanul Hakim ini berkulit hitam, mohon maaf, berhidung tidak mancung, kalau di sini pesek ya, pendek secara postur tubuhnya dan berbibir tebal. Menurut sebagian besar riwayat dari penjelasan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Quranul Azim juz 6 halaman 333. Nah, ini kita lihat dulu ya Bapak Ibu. Memang ini baru bicara tentang asal usulnya. Ada yang bilang dari Ethiopia, ada yang bilang dari Mesir atau Sudan, ya. Tapi yang menarik tadi Kang Irgi juga sebut tuh tentang bagaimana ciri-ciri fisik Luqmanul Hakim. Kalau bayangan kita mungkin kalau tadi misalkan ada Bunda dari Pontianak singgung Ayah Men, Insya Allah Ayah Men ini seseorang yang Allah karuniakan kebaikan paras, kebaikan ilmu, kebaikan kedudukan, kebaikan banyak hal gitu ya. Nah kalau kita lihat, memang Luqmanul Hakim ini luar biasa diabadikan namanya dalam Quran, tapi ternyata kalau kita lihat, ternyata fisiknya, mungkin bayangan kita Luqmanul Hakim itu orang yang tinggi besar, gagah, lembut ya dalam berbicara kepada anaknya. Ternyata ini menarik Bapak Ibu untuk kita kita pelajari ya. Dan dalam beberapa riwayat memang Luqmanul Hakim ini digambarkan sebagai seseorang yang secara postur kemanusiaannya atau postur tubuhnya itu tidak menarik penampilannya. Namun Allah karuniakan ya. Nah, kirain ganteng atau rupawan iya. Ternyata Masya Allah, Allah muliakan. Ya. Dia ini, seorang Luqmanul Hakim ini adalah yang bijaksana. Sehingga Allah muliakan di dalam Al-Quran. Salah satunya apa? Dijadikan nama surah ya di dalam Al-Quran itu surah Luqman. Surah ke-30, 31. Bukti ini menunjukkan apa? Bahwa ternyata semua orang itu punya opportunity yang sama, chance yang sama, peluang yang sama untuk menjadi kekasihnya Allah, untuk menjadi orang yang Allah cintai. Enggak mandang warna kulitnya, dia mau hitam, merah, kulit, putih, kuning, ya, latar belakangnya, muasal kelahirannya. Karena kita nggak pernah bisa milih, kita lahir dari orang tua yang mana, orang tua yang tinggal di mana, kan gitu. Dan yang menarik, Luqmanul Hakim tidak sekedar memberikan inspirasi, tapi Luqmanul Hakim itu menjadi inspirasi itu sendiri. Nah ini, walk the talk. Ketika walk the talk, terbangun integritas. Nah integritas itulah yang akan menjadikan sosok itu bukan hanya punya, apa istilahnya, peluru-peluru, punya kekuatan-kekuatan dalam penyampaiannya, tapi juga karena dia sudah melakukannya. Makanya jejaknya terus hidup, mengajarkan semangat pada generasi setelahnya. Sehingga hari ini jangan sampai ada generasi orang tua yang gampang patah. Jadi orang tua yang lemah, yang rapuh jangan.
Bahkan dalam satu ungkapan Said bin Musayyab, ya, Said bin Musayyab ini disebutkan bahwa ketika kemudian datang seseorang yang dia punya, mohon maaf ya, kulitnya itu black color gitu ya, punya warna kulit yang hitam. Maka dibilang, jangan sedih karena engkau berkulit hitam. Karena sesungguhnya ada 3 manusia terbaik berkulit hitam itu dari Sudan. Masya Allah kan kalau kita berangkat umrohan hajian itu ketemu tuh saudara kita dari daerah-daerah Sudan. Ya, ya karena apa? Ada yang pertama ya sahabat Bilal Ibn Rabah. Nah, ini ceritanya sudah jelas, insya Allah eh, kita bisa mendapati dari banyak penjelasan para guru. Yang kedua adalah Mahjan, maula daripada Umar Ibn Khattab. Dan yang ketiga adalah Luqmanul Hakim, seorang yang berkulit hitam dari daerah Nubia. Ya. Nah inilah Bapak Ibu dijelaskan oleh sekali lagi oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsir Quran Al-Azim. Dan yang menarik dari kondisi ini, kenapa kemudian kok disebut Luqmanul Hakim? Ya, karena ya Luqmanul Hakim memiliki hati yang tulus, akhlaknya sangat mulia. Kata-kata hikmah sebagai nasihat itu selalu keluar dari lisannya. Dan inilah pantulan daripada kemuliaan seseorang di hadapan Allah itu terlihat pada ketakwaan dan akhlaknya. Jadi makanya kalau ada orang bilang, saya ini walaupun omongannya keras Ustaz, omongannya kasar, tapi hati saya kok lembut. Hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, jadi orang yang dia bertakwa kepada Allah itu juga akan terpantulkan daripada sikap dan daripada sikap dan juga daripada perkataannya. Ya. Dan ini yang kita pelajari. Bahkan ini ada satu hadis ya dari uh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Luqman itu bukanlah seorang nabi, tapi beliau adalah seorang hamba yang banyak berpikir secara bersih dan penuh keyakinan sehingga ia mencintai Allah dan Allah pun mencintainya. Maka dilimpahkanlah kepadanya al-hikmah. Nah, ini menarik. Ini rumusnya, Bapak Ibu ya. Ini yang tadi kita singgung dari awal. Kalau tadi keluarga Imron bukanlah keluarga Nabi dan Rasul, tapi menghadirkan keturunan-keturunan terbaik. Artinya apa? Opportunity itu juga bisa hadir dalam hidup kita, walaupun kita bukan keturunan atau bukan seorang Nabi dan bukan seorang Rasul. Kita bukan orang tua Nabi, bukan orang tua Rasul gitu ya. Tapi Nabi menjelaskan Luqman itu bukan seorang nabi, artinya kalangan biasa. Walaupun ada riwayat mengatakan beliau ini seorang hakim, ya. Ada yang mengatakan dia ini adalah seorang apa bagian daripada Bani Israel dan lain sebagainya, ya. Tapi yang banyak itu dipahami, beliau juga seorang budak gitu. Namun yang menarik, beliau adalah seorang hamba, walaupun dengan peran apapun, keadaan apapun, kondisi apapun, yang banyak berpikirnya itu bersih. Clearly thinking, clearly thinking. Berpikirnya itu jernih. Maksudnya berpikir jernih itu ya berpikir yang berlandaskan dengan nilai-nilai ketauhidan. Dan full of faith. Dia itu punya keyakinan yang penuh. Sehingga dia punya kecintaan kepada Allah yang luar biasa dan Allah pun mencintainya. Maka dilimpahkanlah kepadanya al-hikmah. Nah, inilah kemudian bahasanya yang mahal dimiliki oleh Luqmanul Hakim dan ini bisa jadi tidak dimiliki oleh banyak orang. Karena kecintaan Luqmanul Hakim kepada Allah itulah yang diwariskan kepada anak-anaknya dalam bentuk nasihat yang disampaikan dengan cara bijak dan penuh hikmah. Nah, Luqmanul Hakim Allah pilih sebagai sosok orang tua panutan yang diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Yang menarik kenapa sih tadi disebut bahwa Allah pun melimpahkan kepadanya hikmah. Hikmah itu adalah mengetahui hakikat segala sesuatu apa adanya dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Melihat secara utuh dan mengamalkan secara penuh. Nah, hikmah juga maknanya nasihat. Bahkan menurut Ibnu Katsir rahimahullah, hikmah itu pemahaman, ilmu
kesungguhan memenuhi panggilan kebaikan, dan konsisten atasnya itu hikmah. Dan orang yang ahli hikmah disebut Al-Hakim. Maka inilah yang kemudian disematkan kepada ya sosok Luqman sehingga menjadi ditambahkan Luqmanul Hakim. Nah, dengan demikian, Luqman itu dijuluki ahli hikmah atau Al-Hakim karena punya pemahaman ilmu yang dalam terhadap hakikat kebaikan sesuatu, ya, dan memiliki kesungguhan dalam mengamalkannya serta menyampaikannya dalam wujud nasihat kepada anaknya. Jadi kuncinya tiga nih ya. Kalau kita lihat kenapa Luqmanul Hakim ini disebut Luqmanul Hakim, yang satu dia paham, understanding, ya, terhadap hakikat kebaikan sesuatu. Ini penting, perlu pemahaman. Makanya kenapa dalam program-program kami itu kadang-kadang pengantarnya itu bisa jadi agak panjang. Bukan kita nggak pengen versi singkat, tapi kita pengen pemahaman itu betul-betul kita pahami. Kenapa kita perlu belajar dari Luqmanul Hakim? Memang siapa Luqmanul Hakim? Memang apa pentingnya pengasuhan? Itu kan pertanyaan dasar. Dan itu yang sudah kita jawab setidaknya dari proses kita tadi awal sampai dengan sekarang. Yang kedua, punya kesungguhan dalam mengamalkan. Persistence, fighting spirit. Dia punya kesungguhan, mujahadah. Jadi kalau dia punya ilmu tapi dia nggak ngamalin, ya itu mesti kan ada satu pepatah al ilmu apa namanya bila samarin kasajaro, ya al ilmu bila amalin kasajaro, bila samarin. Ya jadi ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak menghasilkan buah. Nah barulah kemudian dia menyampaikannya dalam wujud nasihat kepada anaknya. Jadi bahasanya advising. Jadi bahasanya menyampaikan, mendelivery nasihat kepada anaknya. Dan inilah tonggak keteladanan. Paham ilmu, kemudian kesungguhan mengamalkan, dan yang ketiga menyampaikan nasihat. Nah ini tiga. Understanding, ya, konsistensi ataupun persistence, kemudian advising, ya, memberikan nasihat. Nah, Bapak Ibu, abang kakak semua. Nah, insya Allah ini sebagai pengantar ya. Walaupun sebetulnya ini saya cek dulu Kang Ilgi, kita masih punya waktu berapa menit kah? Ya. Di dalam banyak nasihat daripada Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim menggunakan kata ya bunayya. Ya. Dan ini dalam bahasa Arab. Ini punya makna tersendiri. Yaitu apa? Ya bunayya ini asal katanya dari ibni atau ibnu yang artinya anak laki-laki. Sedangkan ya bunayya dalam kaidah bahasa Arab itu merupakan bentuk tasdhir. Artinya apa ya bunayya? Secara bahasa itu seperti anak yang paling kecil. Dan dalam konteks apa yang dipanggil oleh Luqmanul Hakim ya bunayya ini adalah sebagai panggilan kepada anak dalam bentuk nada panggilan yang paling halus dan paling sopan. Kalau bahasa kita nak, le, apalagi itu. Kan ada panggilan-panggilan kesayangan itu di dalam daerah-daerah kita ya. AA, padahal dia belum punya adik, tapi dipanggilnya AA. Gimana AA, ya kan? Ya, dia punya adik dipanggil dek, kan gitu ya. Jangan ya dek, yang seperti itu jangan ya dek. Ya. Nah ini kan panggilan. Jadi ini Masya Allah. Kalau kita mau nasihatin anak, jangan kita itu pakai suara model perintah komandan. Udah gitu kayak lagi mau perang. Jangan, Bapak Ibu ya. Jadi ya bunaya itu dimaksudkan adalah merupakan panggilan atau nada panggilan yang paling halus dan paling sopan. Bukan untuk mengecilkan atau merendahkan, tapi untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang seorang orang tua kepada anak. Kak, Dek, Abang, Teteh, ya kan? Nak, Li, nah, macam-macam kan panggilan-panggilan kesayangan itu kan. Nah, ya bunaya itu panggilan indah dalam Quran. Dan panggilan yang digunakan oleh para nabi dan orang yang soleh untuk permata hati mereka. Ini menarik ini, ya. Karena kita kalau manggil anak-anak kan, ya kadang-kadang ada manggil anak, punya anak 7, sekalinya panggil Al-Fatihah.
Ya, karena yang pertama Abdurrahman, yang kedua Abdurrahim, yang ketiga Abdul Malik. Ya, ya Bunaya adalah sebuah kesadaran akan tanggung jawab yang besar. Seorang orang tua yang ketika memanggil dengan panggilan ini, dia punya kesadaran tanggung jawab bahwa orang tua itu akan amanah anak yang diberikan Allah kepada mereka. Dia punya kesadaran itu. Punya kesadaran untuk mendidik dan menyayangi anak-anaknya demi menjaga fitrah mereka. Panggilan ya bunaya itu menggambarkan betapa harmonisnya hubungan orang tua dengan anak. Ketulusan kasih sayang dan perhatian yang dalam akan kesucian jiwa buah hati. Nah, ini ini pengantar Bapak Ibu. Ini prinsip dasar. Intinya apa? Kita perlu memposisikan anak pada posisi yang seharusnya. Bukan semaunya kita, tapi sepatutnya. Karena kalau semaunya kita kadang-kadang selalu menganggap anak kita itu seperti anak kecil di pandangan kita, walaupun dia sudah berkeluarga, walaupun dia akan berkeluarga. Padahal ya prosesnya ada masanya ketika dia sudah berkeluarga kita panggil ya bunda ya sampai kapanpun kita panggil ya bunda. Nah, sebelum kita masuk kepada tadabbur Quran surat Luqman, 8 mutiara pengasuhan daripada Luqmanul Hakim. Saya izin Kang Irgi ini kalau nggak diselesaikan kayaknya tanggung ya. Boleh ya? Kira-kira ayah Boleh, bunda masih aman ya? Ini karena ini episode menariknya baru mau dimulai gitu. Lanjut ya, Alhamdulillah. Nggak apa-apa yang belum sarapan, monggo sarapan. Yang sambil apa namanya menemani anak-anak, nggak apa-apa. Multitasking ya, aman banget. Masya Allah, siap. Boleh banget. Nunggu sarapan. Wah, sarapannya apa nih udah Fajri? Lontong apa? Lontong sayur, ketupat Padang gulai pakis, atau nasi uduk. Lanjut ya, Bismillah. Saya sarapan kupat kandangan. Wah, saya ingat nih kalau kupat kandangan dulu itu pas lagi mampir di kandangan, saya nggak beli kupat, saya belinya nasi. Oh lagi nyetrika ya monggo. Ya nasi sup, Alhamdulillah sambil beberes. Bismillah ya. Saya belum masuk kepada tadabur Quran surat Luqman, tapi saya ambil, terima kasih Bunda Eka. Eh, kita ambil nasihat-nasihat Luqmanul Hakim dari beberapa rujukan. Salah satunya kitab Zuhud yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ada dua nasihat dan ada kemudian satu nasihat lagi terakhir. Jadi ada tiga nasihat. Yang semuanya ini dimulai dengan ya bunaya. Nah inilah yang kemudian kenapa kok bahasanya itu kita ambil dulu di titik ini. Nah, kita ucapkan sekali lagi Bismillah. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan sebagai bekalan kita di pagi hari. Apa itu? Apa yang pertama? Golden Wisdom of Luqman. Ya, masih loading sebentar. Sebentar. Dan ini kita ambil tadi ya dari kitab Az-Zuhud ya yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hambal. Bagaimana kemudian Luqmanul Hakim ini saya kasih spill-spillnya sambil memunculkan apa namanya, memunculkan slide-nya karena ini gambarnya agak berat gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, ada tiga nasihat yang nanti disebutkan oleh Luqmanul Hakim dan itu menggunakan perumpamaan. Nah, jadi analogi itu yang kedua. Jadi ketika melakukan pendekatan ya bunaya itu membangun kedekatan jarak dengan anak. Yang kedua adalah menggunakan analogi. Ya, ini loadingnya lama ya. Ya, jadi menggunakan analogi. Nanti analogi yang pertama adalah kaitannya sebagaimana at-tijarah, perdagangan. Yang kedua adalah sebagaimana seorang hamba. Dan yang ketiga, sebagaimana seorang pelaut. Nah, Alhamdulillah. Ini kita lihat dulu yang pertama ya, Bapak Ibu. Haddatsana Abdullah, haddatsana Abi. Diceritakan oleh Abdullah dari ayahku. Ya, haddatsana Sayyar,
haddatsana Ja'far an Malik yakni Ibnu Dinar. Ya. Jadi ini yang disampaikan daripada Abdullah dari ayahnya saya dari Ja'far daripada Malik bin Dinar. Ia berkata bahwa qala Luqmanul ibnihi. Berkatalah Luqman itu kepada anaknya. Nah ini yang menarik. Ya bunayya, ittakhiz ta'atallahi tijaratan. Ta'tikal arbah min ghairi bidha'ah. Wahai anakku, jadikanlah ketaatan kepada Allah itu sebagai perniagaan. Ya karena apa? Ya karena pada dasarnya hidup kita itu kan modal, Bapak Ibu. Modal, jangan sampai kita kemudian pada saat perhitungan akhir kita jadi orang yang rugi. Maka dengan modal itu, bagaimana kita kemudian bisa mengkapitalisasi, meningkatkan keuntungan-keuntungan sehingga pada pulang itu kita menjadi orang yang beruntung, gitu loh. Dan bahasa ketika kemudian jadikanlah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaan. Ini apakah Ustadz jadikan anak itu jadi matre? Enggak. Karena dalam Quran itu, kalau kita lihat, kan motif orang beribadah itu melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali, ada yang level budak, ada yang level pedagang, dan ada yang level muhibbin. Walaupun yang paling tinggi itu level muhibbin. Tapi apakah nggak boleh kalau kita itu berniaga sama Allah? Sementara Allah menggunakan diksi perniagaan dalam Quran itu, yarjuna tijaratan lan tabur. Kang Yogi tulis, boleh diambil ayatnya ya. Saya lupa itu. Surahnya apa? Tapi innalladzina yatluna kitabullah wa aqamus shalah, ya, kemudian al-ayah itu ya. Kemudian ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Maka mereka itulah orang-orang yang tidak pernah mendapatkan perniagaan yang nggak pernah rugi. Nah, Fatir 29 sahih. Fatir 29. Tuliskan ayatnya, boleh. Itu ayat di antara tentang tijarah. Tijarah. Jadi baca Quran, kemudian mendirikan sholat, menginfakkan hartanya, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, maka mereka itu yang mengharapkan perniagaan yang nggak pernah rugi. Kita berniaga kepada makhluk itu pasti ada potensi ruginya. Nah, ya. Terima kasih Kang Yirgi. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, ini, insyaallah. Perdagangan yang nggak pernah rugi nih. Yang kedua, ayat ke-10 surat As-Saff. Enggak. Iya, betul, yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ayat 10 dan 11. Wahai orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada perniagaan yang menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masya Allah, ya. Ini ayatnya nih Bapak Ibu. Jadi bahasanya beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian kita berjuang dengan diri, dengan harta, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Ya. Dan ini luar biasa, Bapak. Wahai anakku, artinya apa? Baik dua ayat tadi, itu kalau secara benang merahnya, itu kan mereferensikan bentuk ketaatan kepada Allah. Maka jadikanlah ketaatan kepada Allah itu sebagai perniagaan, maka keuntungan akan mendatangimu tanpa modal barang dagangan Allah. Taat aja sama Allah, maka kita menang, maka kita untung. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Banyak kebaikan kita kepada makhluk, tapi kalau kita tidak di dalam rangka ketaatan kepada Allah, bisa jadi kebaikan itu tidak akan bernilai apa-apa di hadapan Allah. Yang kedua tadi surat As-Saff. Surat As-Saff ayatnya yang ke-10 dan 11. Nah, jadi ini menarik. Nasihat Luqmanul Hakim itu, nah, ya bunayya, ittakhiz ta'atallahi tijaratan.
Jadikan ketaatan kepada Allah itu sebagai jual belimu kepada Allah. Allah kasih kita harta, Allah kasih kita hidup, Allah kasih kita nafas, Allah kasih kita waktu, Allah kasih kita kesempatan. Maka gunakan itu sebagai modal kita kepada Allah di dalam rangka apa? Perniagaan untuk mendapatkan janji Allah. Apa fauzan azimah itu? Ya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyayangi kita. Maka itulah keuntungan yang akan mendatangi tanpa modal barang dagang. Bahkan ada satu ungkapan, kalau kita pengen hidup kita yang sedang tidak baik-baik saja ini diperbaiki oleh Allah, maka perbaiki hubungan kita kepada Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan kita dengan orang-orang lain di sekeliling kita. Ya, yang sudah bisa izin live nggak apa-apa. Ya, Insya Allah nggak apa-apa nih. Saya nggak banyak kok. Mudah-mudahan ini cuma tinggal 2 lagi. Nah, ini yang pertama ya Bapak Ibu ya. Jadi nasihat pertama dari Luqmanul Hakim. Ini kita belum masuk Quran ya. Nanti masuk Quran itu lebih indah lagi. Ini baru dalam beberapa kitab-kitab yang kita ambil. Nah, jadikanlah ketaatan Allah kepada Allah itu sebagai perniagaan, sebagai jual belimu kepada Allah. Maka apa? Ta'tikal arbah min ghairi bidha'ah. Maka keuntungan akan datang kepadamu tanpa modal barang dagangan. Artinya apa? Kalau seorang anak itu taat aja kepada Allah, Allahnya yang akan memudahkan apa yang menjadi hajat-hajatnya. Allah yang akan memudahkan jalan kesuksesan bagi anak. Ya, Masya Allah. Ya ini yang pertama Bapak Ibu ya. Bungkus. Jadi ini kita belajar nih. Kita kalau ngasih nasihat sama anak, kadang-kadang sudah langsung hitung-hitungan. Nah, ayah ini udah capek ngurusin kamu. Ibu ini nggak pernah tidur, jagain kamu. Tapi masa kamu belajar gini aja nggak bisa, woi. Langsung bahasanya tanpa tede ngaling-ngaling gitu. Nah, yang kedua, nih Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua bisa ya, mengamalkan daripada nasihat-nasihat Luqmanul Hakim ini. Nah, yang kedua, ya sambil nunggu ini, karena gambarnya berat ya. Next time mungkin nanti kita pilih gambar-gambar yang lebih ringan. Nah, ini. Yang kedua adalah masih dari kitab Az-Zuhud karangan Imam Ahmad bin Hambal. Diceritakan dari Abdullah, dari ayahku dari Yazid bin Harun menceritakan Abu Ashhab dari Muhammad bin Wasi'. Dia berkata Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, ittaqillaha wala turin nasa annaka takhshallaha azza wa jalla liyukrimuka bidzalik wa qalbuka fajir." Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah. Ittaqillah. Dan jangan tunjukkan pada manusia bahwa engkau takut kepada Allah Azza wa Jalla itu karena mengharap mereka itu memuliakanmu dengan itu. Sedangkan hatimu itu mudah hanyut. Bahasanya apa? Jangan masking, jangan fake. It's a real or fake, ya kan gitu kalau anak-anak sekarang bilang. It's a real or fake. Bertakwa kepada Allah itu haqqa tuqati. Tapi kan Ustaz saya nggak mampu banget untuk menjadi hamba bertakwa. Mastata'tum. Mastata'tum. Semampu kalian. Ittaqillah itu apa ya? Yang paling sederhana itu pemahamannya. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan. Jadi bertakwalah kepada Allah dan jangan tunjukkan manusia bahwa kamu takut kepada Allah itu karena mengharap mereka itu memuliakan. Oh dia itu orang soleh ya. Dia itu orang baik ya. Orang bertakwa ya. Pengen bahasanya dipuji orang, dilihat orang. Jangan sekali-kali kita letakkan standar bahagia itu pada mulut orang lain, pada pandangan orang lain. Maka ujungnya itu pasti akan mengecewakan. Dan Allah lebih tahu tentang kondisi hati kita yang sebenarnya. Maka tadi, Luqmanul Hakim menasihati anaknya itu untuk betul-betul bertakwa dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu dan kondisi apapun. Jangan karena ada pihak-pihak lain yang bisa memberikan keuntungan di luar daripada Allah Subhanahu wa taala, sementara hati seseorang itu gampang terombang-ambing, gampang hanyut. Kalau lagi kumpul sama orang baik dia ngikut sama orang baik. Kalau dia kumpul sama orang yang tidak baik dia ikut dengan daripada orang-orang yang tidak baik.
Jadi bahasanya kita dorong anak-anak kita itu. Yang pertama, berniaga kepada Allah itu dengan ketaatan. Yang kedua adalah bertakwa kepada Allah. Bahasanya itu tadi boleh tanpa pamrih atau dengan ketulusan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Takwa yang bukan hanya saja berada di dalam pantulan perilaku, kata-kata dan pikiran, tapi juga di dalam hati. Ya kan ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Kan dalam sholat pun begitu. Takwa kepada Allah dimulai dari hati. Kemudian muncul dari kata-kata, dan itu terpantulkan di dalam perbuatan. Maka kalau ada yang fake, masking, dalam hatinya sih takwanya ya sekedar aja lah. Kemudian dia lakukan, kelihatan soleh, kelihatan salihah. Belum. Itu adalah sesuatu yang diingatkan oleh Luqmanul Hakim. Takutlah kepada Allah semata karena mengharapkan Allah saja, bukan karena mengharapkan kepada selain Allah. Ini ya Bapak Ibu ya. Poin yang kedua, takwa tanpa pamrih. Takwa sebenar-benarnya atau takwa dengan tulus. Yang terakhir Bapak Ibu. Nah ini yang menarik ini. Yaitu apa? Golden wisdom of Luqman berikutnya. Disebutkan. Ya bunayya, inat dunya bahrun amiq. Yaghraqu fihi nasu katsirun. Wahai anakku, sesungguhnya dunia ini adalah lautan yang sangat dalam. Banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Maka kemudian Luqmanul Hakim menyebutkan faltakun safinatuka fiha taqwallah ta'ala. Maka jadikanlah imanmu sebagai perahumu. Ya. Jadikanlah imanmu sebagai sampan, sebagai perahu, sebagai kapalmu. Sementara wasyira'uha tawakkulu 'ala Allah. Ya, takwamu kepada Allah adalah merupakan ya ini, safinatukat fiha taqwallah. Jadi bahasanya jadikanlah perahumu itu adalah ketakwaan. Ah, wahashuhal wahashuhal iman billahi ta'ala. Itu maksudnya apa? Tiang, ya, tonggak. Ya, tonggaknya itu adalah ya bahasanya itu dengan iman. Iman kepada Allah SWT. Perahunya perahu takwa, tiang-tiangnya adalah keimanan, sementara wasyira'uha tawakkulu 'ala Allahi la'allaka tanju. Dan sementara layarnya itu adalah tawakal kepada Allah. Mohon maaf, terjemahnya sepertinya kurang tepat. Nanti insya Allah saya gantikan lagi. Ya. Jadi saya dapati di dalam satu nas yang lain, ini terjemahnya kurang sesuai. Ya, jadi yang pertama itu bahasanya, Luqmanul Hakim ngingetin, dunia ini ibarat lautan yang sangat dalam. Dan ini menarik. Kalau kita pelajari hadis Nabi ketika memberikan nasihat kepada sahabat Abu Dhar, maka diantaranya ya Abu Dharin jadi di safinata, ya. Jadi di safina fa'inal bahru amik. Perbaharulah perahumu karena sesungguhnya engkau tidak pernah tahu dalamnya lautan itu. Nah, itu makanya tadi banyak manusia yang tenggelam. Ketika apa? Dia tidak memiliki perahu untuk berlayar di atasnya. Maka apa perahu itu? Perahu itu adalah takwa. Kemudian tiangnya itu adalah tiang-tiang tonggaknya. Itu adalah iman. Sementara tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah layarnya. Maka niscaya la'allaka tanju. Maka engkau enggak akan tenggelam dalam gemerlap lautan dunia. Masya Allah. Apa beda takwa dan tawakal? Ya, tawakal itu adalah ketika kita menggantungkan diri kita hanya kepada Allah. Total berserah kepada Allah. Setelah kita melakukan ikhtiar sekemampuan kita, maka kita menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Takwa itu melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangan yang Allah berikan. Dan ini adalah makom daripada hati yang dimiliki seseorang di dalam tangga pencapaian dirinya sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Bahkan takwa ini bisa dikatakan sebagai
ya pencapaian daripada level kualitas hamba yang baik. Nah, sementara iman itu adalah fondasinya dan tawakal itu adalah di antara sarananya. Gitu ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, ya ini Pak Agung yang nanya ya, maka saya terus langsung jawab ya. Nah, jadi kalau kita nggak pengen tenggelam di dalam kehidupan dunia ini, bekalin anak itu. Yang pertama adalah perahu takwa, bukan perahu HP, ya, bukan perahu kemudian sekedar mengabulkan keinginannya sekolah hobi, sekolah bola, les musik, gitu ya. Tapi giliran dia nggak bisa ngaji, kita nggak gelisah. Saya alhamdulillah dikaruniakan keluarga dengan putra-putri yang tidak sedikit. Jadi tadi malam itu ketika kita keluar makan bersama, anak yang ke-8, ya, alhamdulillah sempat awalnya itu terlihat karena kondisinya itu pandemi waktu kemarin, ya, sehingga interaksi itu minim, ya, sehingga kecenderungan untuk berbicara tidak seaktif daripada abang dan kakaknya yang lain. Tapi bismillah kemudian kita terus minta ke Allah, kita optimalkan ikhtiar kita, kita gantungkan hasilnya hanya kepada Allah. Sekarang bismillah banyak kosakata-kosakata yang membuat takjub. Di antaranya apa? Ketika kemudian sudah mulai masuk di eh, kelas taman bermain ya, maka sudah bisa melafazkan daripada apa yang kita bacakan di rumah. Jadi sudah bisa nyambung ketika membacakan Al-Fatihah. Walaupun masih a'udzu billahi masih ada kelirunya. Tapi Bismillahirrahmanirrahimnya sudah. Nah, ini ada lagi yang ke-9 nih. Udah bisa baca Bismillah nih. Karena abangnya bisa, maka adiknya juga ikutan gitu ya. Adiknya jadi alhamdulillah karena sudah selesai masa pandemi, makanya bisa lebih mudah. Dan itu yang perlu kita dorong kepada anak-anak kita. Kita ajarkan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, kita hadirkan bagaimana iman yang sebenarnya. Tadi, iman itu kan naik turun. Kalau kita nggak menghadirkan lingkungan dengan nuansa keimanan, maka iman itu akan mudah terkikis. Dan yang ketiga adalah tawakal. Kita nggak bisa, Ustaz saya sudah melakukan semua itu, tapi kenapa koyo anak saya gini, kok anak saya gitu? Tenang. Kita sudah melakukan tugas dan peran kita. Hasilnya kita nggak bisa dikte. Maka itulah yang kenapa kemudian kita meletakkan, menyandarkan harapan kepada Allah. Jangan pernah berhenti berdoa untuk kebaikan anak-anak. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, terima kasih ya Kak Eka. Kadang muncul ketakutan. Bisa apa enggak ya misalkan mereka sesuai tuntunan Rasul. Kan gini, Allah nggak pernah memberikan amanah itu melebihi batas kemampuan kita. Nah, apakah tadi? Gunakanlah perahu takwa, tiangnya iman, layarnya itu untuk bertawakal kepada Allah. Ini luar biasa ini nasihatnya ya. Dan inilah yang kita harapkan. Dan salah satu untuk tawakal kita kepada Allah, kita doakan anak-anak kita itu bahasanya untuk menjadi anak-anak yang tergolong ahli kebaikan. Di antara doa ini, nah ini ada yang kita bisa mintakan kepada Allah SWT. Allahumma ja'al awladi min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alhum min ahli su'i wa ahli dhair. Ya Allah, jadikan anak-anakku ahli ilmu dan ahli kebaikan. Dan jangan jadikan mereka ahli keburukan dan ahli mudarat. Allahumma barik li fi dzurriyyati wahfazhum wa la tadurrahum warzuqni birrahum. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada keturunanku. Peliharalah mereka ya Allah, jagai dan jangan timpakan keburukan kepada mereka. Dan karuniakan hamba dengan kebaikan mereka ya Allah. Allahumma atini ridhaka fid dunya wal akhirah. Wakhtim lana bis sa'adah wasyahadah wal maghfirah. Ya Allah, berikan hamba ridhamu di dunia dan di akhirat. Dan akhirkan hidup kami dengan kebahagiaan dan bacaan syahadat dan amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Mudah-mudahan yang disampaikan ini ada manfaatnya, ayah bunda, abang kakak semua. Semoga kita besok bisa belajar lebih dalam lagi, tadabbur, nasihat atau mutiara kebijaksanaan Luqmanul Hakim dari Quran Surat Luqman. Dan selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Kang Irgi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah ini, Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz Irgi apa mencatat banyak sekali faidah-faidah dan kemudian sumber-sumber serta wawasan yang luas mengenai seseorang yang Allah muliakan Luqmanul Hakim ini, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz, karena kayaknya tidak mudah Ustaz mengumpulkan Masya Allah sumber-sumber kemudian dengan pemahaman yang begitu, Masya Allah. Kita doakan ya, kita hanya bisa berterima kasih dan mendoakan Ustaz Zulfikarullah, semoga Allah muliakan, semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah senantiasa mudahkan segala segala sesuatu urusan dari pada Ustaz Zulfikarullah. Amin ya rabbal alamin. Dan sebagai rasa syukur kita, kami mengajak ayah bunda semuanya semoga bisa gabung bersama Circle Quran Holic ini karena yang disampaikan oleh beliau ini insya Allah menjadi amal jariah. Betul ya Ustaz ya? Insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah silakan ayah bunda semuanya ini karena tidak satu kali pertemuan ini ya Ustaz ya, masih ada lagi, bahkan masih ada banyak ya Ustaz ya. Insya Insya Allah. Allah. Ini baru ya tadi ya terinisiasi dari yang jangan jadi orang tua durhaka. Kemudian kita ngobrolin sama teman-teman di Quran Holic dan yuk kita inisiasi salah satunya pembahasan mengenai mutiara nasihat daripada Luqmanul Hakim insya Allah. Insya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Baik, ayah bunda semuanya ini 200 orang. Semoga bisa istiqomah masih mengikuti kajian Ustaz Zulfikar tentang parenting Luqmanul Hakim. Karena banyak yang kita belum tahu, ayah bunda semuanya, dan banyak yang harus kita amalkan sedikit demi sedikit yang beliau sampaikan. Maka dari itu, silakan bisa gabung Circle Quran Halik ini. Dan insya Allah kami ucapkan terima kasih yang sudah gabung yang sudah mensupport dan insya Allah juga kami akan selalu membersamai dari Quran Halik ayah bunda semuanya belajar menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Mungkin sebagai penutup ada closing statement Ustaz Zulfikar. Ya, Kang Yirgi, closing statementnya, ayah bunda, jangan pernah merasa terlambat untuk menjadi orang tua yang baik bagi setiap anak-anaknya, tapi adalah merupakan sebuah kerugian saat semuanya sudah terjadi dan kita tidak pernah untuk bisa menutupi kekurangan dengan terus berupaya menjadi orang tua yang lebih baik dengan belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Maka insya Allah yuk kita bareng-bareng di program ini. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana wasilah Allah memantaskan kita untuk menjadi orang-orang tua dan menjadi calon orang-orang tua yang insya Allah menghadirkan generasi anak-anak yang salih dan salihah, menjadikan mereka mencapai pencapaian yang lebih baik daripada apa yang telah kita capai hari ini di dalam meraih keridhaan dan kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam Insya bishawab. Allah. Gitu ya. Alhamdulillah jazakallah khairan Ustaz. Insya Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Insya Allah ya bunda semuanya kita bisa mendengarkan tadi nasihat daripada Ustaz Zulfikarullah tidak ada yang terlambat. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sama-sama cukupkan ya bunda semuanya dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersifat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disemudahkan dengan doa akhiratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jangan lupa untuk kita share apa yang telah kita dapatkan hari ini agar sebanyak-banyak orang menjadi orang tua yang saleh dan salehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bisa Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selalu wabarakatuh. Halo Ustaz. Tuhan Holik, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Terima kasih Ustaz. حسن التم
بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب لله